Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kalkulus pada 4.3 teorema dasar kalkulus 1. Perhatikan gambar 1 ini. Ini ada fungsi fx, y sama dengan fx, batasnya adalah a sampai b. Di antara a sampai b ada x. Kemudian ini berarti luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva ini kita kasih nama gx. Jadi luas ini sama dengan gx ya. Nah, fungsi gx itu kita definisikan sebagai berikut. Integral dari a sampai x ft dt. Integral dari a sampai x. X-nya ini yang berubah-ubah, tapi dia di antara a sampai b. Fungsi gx ini kita sebut juga fungsi akumulasi karena dia mengakumulasikan luasan sampai x itu. Jika ft sama dengan t dan a sama dengan 0, maka gx ini bisa kita tulis seperti ini. Integral dari 0 sampai x t dt. Integralnya ini dengan menggunakan limit jumlah Riemann, maka kita dapatkan dt-nya adalah setengah x kuadrat. Integralnya gx-nya adalah setengah x kuadrat. Jadi dari sini gx sama dengan setengah x kuadrat. Kalau kita turunkan hasilnya adalah x. Berarti g aksen x adalah x, gitu ya. Lalu x ini sama dengan fx karena ft sama dengan t, berarti x sama dengan fx. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa g aksen itu sama dengan f. Bahwa turunan dari fungsi akumulasi itu adalah fungsi f itu sendiri. Turunan dari fungsi g ini adalah f ini. Lalu perhatikan gambar 2. Kita mau mencari luasan di bawah kurva ini dengan menggunakan irisan dari persegi panjang. Irisan kurva ini dalam berbentuk persegi panjang. Persegi panjangnya ini, logikanya kalau seperti waktu kita belajar limit jumlah Riemann, bahwa luasan bawah ini kan bisa didekati dengan luasan persegi panjang kan. Dengan persegi panjangnya adalah sebanyak mungkin. Harus banyak mungkin sampai banyaknya persegi panjang itu menuju tak hingga gitu. Terus persegi panjang ini mempunyai tinggi fx. Ini tingginya ya. Ini pas pada kurva ini. Ini ada tingginya fx dan lebarnya adalah h. Lebarnya h. Kalau hanya menuju ke 0, otomatis persegi panjangnya kan menuju tak hingga ya. Ya. Terus luas persegi panjang ini berarti logikanya kan luas yang di sini sampai x plus h dikurangi dengan luas yang sampai x ini kan. Nah ini luas persegi panjangnya adalah gx plus h min gx. Luas persegi panjang itu kan punya rumus panjang kali lebar. Panjangnya kan fx dan lebarnya adalah h. Maka ini sama dengan h kali fx sehingga fx sama dengan ini. Lalu kalau hanya menuju 0, berarti semakin sempit sehingga menuju ke luas yang sebenarnya kan. Hanya menuju 0, maka ini kan menjadi g aksen. Rumus ini masih ingat ya waktu kita belajar turunan. Secara definisi, ini adalah g aksen. Rumus ini adalah g aksen. Ya. Dan g aksen itu kan tadi sama dengan f. Maka g aksen sama dengan f ini. Jadi, turunan dari fungsi akumulasi adalah fungsi itu sendiri. Bisa ditulis seperti ini. Ini yang kita sebut dengan teorema dasar kalkulus 1, TDK 1. Contoh, ini ada suatu grafik linier ft sama dengan 1/3 t plus 2/3. Ini sumbu t, ini sumbu y. Lalu batasnya 1 sampai x, batasnya 1 sampai x, maka terbentuklah
suatu trapesium, bangun datar trapesium. Dan luas di bawah kurva, di bawah garis ini kita sebut dengan AX. Maka kita cari luas di bawah garis ini dengan menggunakan luas trapesium. Luas trapesium kan jumlahkan sisi yang sejajar bagi 2 kali tingginya, kan gitu. Isi yang sejajar seperti ini sama ini. Ini X-nya T-nya 1. Kalau T-nya 1 masukkan ke sini kan FT-nya ketemunya berapa? Ketemunya 1 kan? Maka ini 1. Kalau T-nya X, maka FT-nya adalah 1/3 X tambah 2/3. Berarti panjangnya ini 1, panjangnya ini 1/3 X tambah 2/3, yaitu ini. Lalu kita bagi 2, kita kali tingginya. Tingginya adalah ini. Ini panjangnya adalah X-1 ya. Ini X, ini 1. Berarti X-1. Setelah dihitung, dapatnya ini. Dari sini, kalau kita turunkan, turunannya ini adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita selesaikan secara geometri. Kalau kita selesaikan dengan TDK, teorema dasar kalkulus, turunan dari fungsi akumulasinya, integral ini adalah fungsi FT-nya, yaitu ini. Ya, jadi turunan fungsi akumulasi sama dengan fungsi yang diakumulasikan. Contoh 1, cari turunan dari fungsi ini, integral 1 sampai X T pangkat 3 dt. Integral turunan dari fungsi akumulasi ya. Menggunakan teorema dasar kalkulus T31, hasilnya adalah ini langsung. Contoh 2, dengan TDK, turunan dari fungsi akumulasi ini, dengan TDK hasilnya seperti ini, fungsinya sendiri. Terus contoh 4, selesaikan ini, turunan dari fungsi akumulasi dengan menggunakan 2 cara, yaitu seperti yang dicontoh tadi, dengan menggunakan secara geometris sama menggunakan TDK. Dengan menggunakan TDK, hasilnya adalah cara satu ini dengan TDK. Turunan dari integral 0 sampai E kuadrat D3T-1 dt. Kalau tadi bunyinya integral, bunyinya turunan dari fungsi akumulasi yang kita sebut dengan TDK 1 kan turunan dari integral 1 sampai X gitu lah, FT dt. Nah ini X kuadrat. Berarti nggak bisa langsung. Terus kita gunakan aturan rantai. Nah, aturan rantainya ini. Turunan dari 0 sampai E kuadrat 3T-1 per dx kuadrat kali dx kuadrat per dx. Ini kurang dt ya. Mestinya 3T-1 dt. Nah, turunan dari integral ini dengan TDK, maka didapatkan ini. Nah, ini hasilnya. Kita gunakan TDK untuk menyelesaikan ini, turunan dari integral itu. Turunan ini adalah 2x, jadinya ini. Kita simpan dulu, cara pertama hasilnya ini, nanti kita bandingkan dengan cara kedua. Cara kedua, dengan menggunakan geometri. Luas di bawah garis ini, yaitu GX, yaitu sama dengan AX, yaitu sama dengan ini, panjang sisi yang sejajar ditambahin, ini panjangnya ini adalah 2, lalu panjangnya karena di sini adalah E kuadrat, maka ini adalah Y-nya E kuadrat, 3E kuadrat min 1. Nah, ini Y-nya 3E kuadrat min 1. Kita bagi 2, lalu kita kali tingginya. Tingginya adalah sini. Ini berarti E kuadrat, panjang ini adalah E kuadrat kurangi 1. Setelah dihitung didapatkan ini. Setelah itu kita turunkan fungsi akumulasinya, turunannya adalah ini. Bandingkan dengan yang pertama tadi, hasilnya ternyata sama.